Selamat malam, perkenalkan nama saya LC Marsun Mai, NIM 2003030080, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, review buku ke-8 Sosiologi Komunikasi. Langsung saja, yang pertama, berurusan dengan dilema etis dan aktivitas riset media gerakan sosial. Studi tersebut mengungkapkan bahwa di antara gerakan militan ada tingkat yang tinggi refleksivitas tentang hubungan antara teknologi, media, dan proses komunikasi, baik dalam gerakan itu sendiri maupun di luar bangsa untuk masyarakat luas. Ini menghasilkan ambivalensi terhadap penggunaan sosial platform jaringan seperti Facebook dan Twitter. Sebaliknya, selama ketiganya dekade aktivitas gerakan telah mengarahkan upaya menuju konstruksi jaringan komunikasi dalam organisasi. Kecurigaan bisa muncul dari fakta tersebut bahwa aktivitas memiliki sedikit kendali atas bagaimana dan di mana mereka berbagai penelitian akan digunakan. Perlawanan pada gilirannya datang dari tidak melihat apapun manfaat atau pribadi atau kolektif dalam kerjasama dengan peneliti. Namun, di dalam konteks sosial Brasil, kami berdua dalam beberapa hal memiliki keistimewaan dalam hubungan kepada lawan bicara. Aktivitas kami terkadang menempatkan kami di tempat yang sama posisi sebagai peneliti lain, dianggap orang luar oleh kelompok peserta penting dalam proyek kami. Selama proses penelitian, kami sudah menjadi semakin menyadari karakter titik temu dari identitas kita. Kami berbagai kebangsaan dan budaya. Dengan mereka yang kami teliti, tetapi berasal latar belakang kelas menengah perkotaan. Meskipun hanya sedikit yang benar-benar mengomentari atau mengevaluasi dokumen mereka, semua mengungkapkan betapa mereka merasa dihormati atas kemungkinan atau meninjau pekerjaan sebelum publikasi. Yang kedua, tantangan peneliti gerakan sosial dalam konteks kepentingan MST di Brasil. Munculnya MST merupakan efek anggunan dari modernitas pertanian di Brasil yang membawa serta mekanisasi. Banyak kegiatan pertanian yang mengakibatkan eksodus pedesaan dimulai tahun 1970-an. Ketika banyak pekerja pedesaan terpaksa bermigrasi ke perkotaan pusat, ini adalah salah satu konstruksi sentral yang menimbulkan kritik masa
masa petani dan pekerjaan pedesaan yang tidak memiliki tanah dan mulai melakukan berkeliaran di pedesaan mencari tanah dan cara untuk melawan agar untuk tetapi di pedesaan menghidupi diri mereka sendiri melalui pertanian. Sosial baru teori pergerakan mayoritas aspek budaya dan identitas yang mendasari mobilitas. Sekher Warren melanjutkan bahwa studi NSM menunjukkan hal atau gerakan-gerakan tertentu berbagai ideologi anti-otoriter dan berkarakter terancang oleh desentralisasi kekuasaan baik dalam organisasi mereka maupun di hubungan mereka dengan negara. Sir Warren 1996 untuk mencapai perubahan sosial dalam mengimplikasikan negara dalam proses dari perspektif politik. Sejauh mana gerakan sosial muncul ketika mereka yang berada di dalam suatu situasi otoritas tidak dapat menekan tindakan mereka. Dengan kata lain, itu mengucapkan pada peluang mobilisasi yang diberi oleh lingkungan politik men. Yang ketiga, politik penelitian yang merusak menandakan polusi subjek mulai teori di kolonial. Dalam narasinya Sertanoje satu Roy Balendo menggambarkan dirinya sebagai banyak pengalaman sebagai aktivisme dan apa yang biasanya dipahami sebagai praktik ilmiah. Peneliti pedagang ini secara historis berfungsi untuk menutupi proyek yang selaras dengan sistem domain tanpa mengabaikan kriteria ilmiah dan ketelitian. Apa yang kami pertahankan adalah praktik di mana subjek peneliti dapat menjelaskan secara eksplisit, berpartisipasi dalam aktivisme sosial yang menawarkan kompetensi khusus dalam dialog terbuka leguel dengan pengetahuan yang dibangun di bidang lain kehidupan sosial. Pendekatan ini bukan merupakan metodologi dekolonisasi itu sendiri, tetapi tentang mempromosikan praktik ideologis kreatif dan partisipatif serta solidaritas di antara semua pihak atau mitra yang terlibat dalam penelitian. Tentang oleh iklim politik konservatif sosial yang muncul konteks kontemporer di banyak masyarakat, kita akan membahas bagaimana hubungan teons yang dibangun dalam proses penelitian dapat menjadi strategi untuk keduanya memproduksi dan menghidupi penindasan dan subalternitas
yang muncul di interaksi antara peneliti dan lawan bicaranya. Yang keempat, mengganggu kolonialisme, pemukiman, dan penindasan di media dan kebijakan pembuatan pandangan dari komunitas pusat advokasi media. Direktur Christiana Slames mengakui, kami tidak memiliki semua jawaban tentang bagaimana menuju ke sana. Challenge dan Chance 2017. Tetapi pekerjaan kami sampai saat ini telah berpusat pada advokasi dan dukungan untuk nirlabi, pribumi, dan organisasi media milik komunitas dalam interaksinya dengan Komisi Televisi dan Telekomunikasi. Kanda RCTI terlibat dalam Kanda CRTC terlibat dalam CRTC dalam masalah rasisme dan kolonialisme dan berpartisipasi dalam acara pembelajaran dan berbagai keterampilan dengan pribumi dan penyiar komunitas di kanda internasional. Untuk CMAC ini adalah pengawas di kalangan aktivitas media dan peneliti. Mereka tidak terlibat dalam advokasi kebijakan dan hanya membuat atau meneliti media, mengabaikan pekerjaan di semua sektor, dan tidak merangkul keregamaan etos taktik aktivitas bekerja. Mengidentifikasi secara singkat secara kolonial dan media risis dan pembuatan kebijakan, bagaimana kemudian membahas pekerjaan CMAC untuk menghentikan praktik tersebut dengan misalnya memprioritaskan dewan khususnya perempuan yang membiarkan keseimbangan bagi pribumi dan ras di reaksi Berizin. Kedua bab ini membahas kerja CMAC bersama penyiar pribumi yang berusaha untuk memusatkan kedaulatan di CRTC pembuatan kebijakan. Ini karena banyak negara pribumi tidak pernah menyerahkan tanah, dan oleh karena itu gelombang udara wilayah mereka ke negara bagian Kanada, meskipun perlawanan pada dial FM terhadap pemerintah kolonial ini, negara bagian Kanada memiliki media komunitas menjadi kebijakan penyiar terpisah. Terima kasih.